Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Ya. Mungkin kalian bertanya, yang saya jelaskan sebelumnya adalah mengenai katabolisme karbohidrat, ya, sebab dari glukosa kan. Bagaimana glukosa itu dioksidasi menghasilkan energi, gitu kan. Nah, bagaimana dengan protein dan lemak, ya? Nah, ini jalur tengah ini ya, yang di tengah ini merupakan, maaf, jalur tengah ini merupakan eh, katabolisme dari karbohidrat ya. Karbohidrat nanti diubah menjadi glukosa, kemudian diglikolisis, jadilah asam piruvat, kemudian diubah menjadi asetil koenzim A, kemudian masuk ke siklus Krebs. Ini adalah bagaimana pembongkaran, penguraian karbohidrat ya, katabolisme karbohidrat. Jadi karbohidrat diubah dulu menjadi molekul sederhana glukosa, kemudian masuk ke glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, kemudian masuk ke siklus Krebs. Selanjutnya ceritanya sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Bagaimana dengan lemak? Nah, lemak itu adalah eh, diubah dulu menjadi asam lemak, ya, atau lemak dan asam lemak, ya. Kemudian lemak itu akan masuk ke jalur diubah menjadi asetil koenzim A. Selanjutnya masuk ke siklus Krebs sama. Jadi bagaimana penguraian lemak kalau kita makan lemak? Jadi lemak diubah menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian diubah menjadi asetil koenzim A, kemudian selanjutnya masuk ke siklus Krebs. Proses selanjutnya sama ya. Bagaimana dengan protein? Nah, protein dicerna dulu menjadi asam amino. Nanti ada 3 jalur di sini. Ada masuk diubah menjadi asam piruvat, selanjutnya masuk ke siklus Krebs ke sini ya. Ada yang langsung masuk ke siklus Krebs dan maaf ya, ada 2 jalur ya, asam amino. Diubah menjadi asam piruvat, diubah menjadi siklus Krebs. Dan asam amino ini berbeda dengan lemak dan karbohidrat, itu menghasilkan amonia. Jadi kalau karbohidrat dioksidasi itu hasilnya adalah CO2, air, dan ATP sama. Kalau asam amino, kalau dioksidasi atau dikatabolisme, selain air CO2 dan ATP juga menghasilkan amonia. Nah, lemak itu sama dengan karbohidrat ya, CO2, air, dan ATP. Yang berbeda adalah protein ya. Selain menghasilkan CO2, air, dan ATP, dia menghasilkan amonia. Nah, bagaimana dengan anabolisme? Kalau yang barusan kan katabolisme, penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang menghasilkan energi. Nah, bagaimana dengan anabolisme? Karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, anabolisme karbohidrat ini kita perhatikan. Kita tahu di reaksi gelap pada fotosintesis itu kan menghasilkan glukosa. Nah, kalau glukosa ini bersatu dengan glukosa-glukosa lain, dengan monosakarida yang lain, itu akan menjadi disakarida. Disakarida membentuk polisakarida. Nah, kalau sudah terbentuk polisakarida, maka tersusunlah, teranabollah yang namanya karbohidrat. Jadi pertama adalah membentuk senyawa yang sederhana dulu. Ini di reaksi gelap, bentuk monosakarida, disakarida, polisakarida. Ini adalah proses anabol karbohidrat. Di contohnya glukosa, monosakarida, maltosa, contoh disakarida, amilum adalah contoh polisakarida. Selanjutnya bagaimana dengan anabolisme lemak? Nah, lemak kita tahu adalah disusun oleh asam lemak dan gliserol. Gliserol bahan dasarnya adalah triosafosfat. Ini pada glikolisis ini. Triosafosfat ini dihasilkan di glikolisis. Triosafosfat nanti akan diubah menjadi gliserol dan ini merupakan bahan dasar lemak. Kemudian juga asam lemak. Asam lemak ini penyusun lemak. Ini diperoleh dari asetil koenzim A. Jadi bahan dasar dari asam lemak adalah asetil koenzim A. Ini diperoleh dari dekarboksilasi oksidatif.
Nah, kalau dua senyawa ini disatukan, terbentuklah lemak. Paham ya? Jadi, lemak tersusun dari gliserol dan asam lemak. Gliserol itu bahan dasarnya triosafosfat. Asam lemak, asetil-koenzim A. Triosafosfat dihasilkan dari proses glikolisis yang sebelumnya dijelaskan. Asetil-koenzim A diperoleh dari proses dekarboksilasi oksidatif. Ini merupakan bahan dari asam lemak. Kalau dua senyawa ini bersatu, terbentuklah lemak. Ini penjelasan mengenai anabolisme lemak. Nah, bagaimana dengan anabolisme protein? Nah, kita tahu kemarin sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kenapa sampai ada senyawa antara yang ada pada glikolisis, siklus Krebs ya. Itu tujuannya adalah ini. Untuk membentuk senyawa yang lain yang berguna, ya. Contoh, yang dimaksud dengan protein adalah susunan beberapa dari asam amino. Misalnya, protein A ya, ini tersusun dari treonin, triptopan, metionin, prolin, asam glutamat, dan sebagainya ya. Nah, ini kumpulan dari asam amino ini kalau disintesis dalam proses sintesis protein, jadilah protein. Nah, ini coba perhatikan. Di sini ada nama-nama protein yang saya checklist merah ini. Sorry. Nama-nama asam amino yang saya checklist merah ini. Kalau kita perhatikan, nah asam amino ini berasal dari pentosa. Ini dihasilkan dari glikolisis tuh kan, ya. Jadi penilalanin ini bahan dasarnya adalah pentosa yang diperoleh dari glikolisis. Di penilalanin tirosin. Nah, kalau beberapa asam amino ini bersatu, terbentuklah protein. Jadi bisa banyak jenis protein itu tergantung dari kombinasi dari asam amino dan juga jumlah asam amino yang ada di dalam protein tersebut. Itulah penjelasan mengenai anabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.